suatu keberanian juga harus punya tuh. Iya dong, harus dong. Kalau enggak, yang lewat justru Pak Arief saya kira. Iya. Biasanya begitu teman-teman saya lihat. Yang di atas itu financial goals, yang di bawah itu special task. Nah, ini kayak gini-gini belajarnya dari retail nih. Makanya kita ya mau 0,5 boleh, 1% boleh. Ya. Jangan bohirnya nombok terus. Jangan bohir nombok terus. Iya. Nah, dulu orang bilang kalau BUMD atau BUMN ya, itu ngabisin duit. Kali ini enggak, bisa menjaga inflasi. Sampai hari ini Jakarta itu inflasinya selalu yang terendah. Ya, jangan salah ya, peran retail ya, yang saya tahu itu menjaga harga tuh dua. Ini dua-dua mesti balance. Jadi kalau ada orang bilang hanya satu harga di retail itu salah. Jadi waktu itu sangat sulit untuk pemain baru, apalagi BUMD gitu ya, masuk ke bisnis gitu. RNI itu punya 5 pabrik gula. Iya. Kapasitas produksi 268.000 ton setahun. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang tentang seputar dunia retail. Nah, pada sore hari ini kita ada tamu sangat istimewa, yaitu Bapak Arief Prastio Adi. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Pak Tutum. Iya, Pak, terima kasih sekali Pak menyediakan waktu untuk kami dapat berbincang-bincang dengan Pak Arief yang posisi saat ini adalah Kepala Badan Pangan Nasional. Betul Pak Arief? Betul, Kepala Badan Pangan Nasional. Badan ini bentukan baru Pak ya, dari Bapak Presiden Pak. Pak Arief juga baru dilantik di awal tahun ini kalau nggak salah Pak Arief. Iya. Punya tanggung jawab besar Pak Arief terhadap pangan nasional ini Pak Arief. Iya. Nah, sebelum lari ke sana, kita harus berbincang-bincang siapa itu Pak Arief. Sebetulnya saya pengen panggil Mas karena kebiasaan panggil Mas, tapi nggak apa-apa. Ini acara formal sedikit Pak Arief. Ya. Nah, Pak Arief kita kenal sebelumnya arief seorang retailer. Begitu Pak Arief ya? Iya. Karirnya Pak Cocok. Arief. Iya. Tetapi dari background beliau adalah sarjana teknik Pak. Iya, civil engineer. Jadi malang melintang di pendidikan yang rumit-rumit, Iya. kembali mengelola kebutuhan kita sehari-hari Pak Arief. Iya, betul. Tanggung jawabnya besar sekali loh Pak. Iya, betul. Nah, Pak Arief mungkin dapat menceritakan perjalanan karir seorang Pak Arief Prastio Pak. Silakan Pak. Iya. Pertama-tama kita terima kasih dulu sama Pak Tutum. Ini senior saya di retail di Aprindo sebelumnya. Terima kasih Pak Arief. Beliau juga Waketum. Setahu saya beliau sangat familiar dengan retail dan salah satu most wanted-nya itu ya beliau. Ya, itu yang pertama, sehingga hari ini diberi kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal termasuk Badan Pangan Nasional. Ya. Jadi ini kalau saya cerita seperti urut-urutannya begini Pak. Awalnya saya sekolah di jurusan teknik sipil. Oke. Teknik sipil, majoringnya itu teknik sipil konstruksi. Ya, kalau zaman dulu ada construction, terus spesialisasinya bangunan tingkat tinggi. Wah. Jadi kita belajar bagaimana hitung-hitungannya rumit Pak. Semuanya kayaknya, Pak. hitung-hitungan, cuma filsafat, agama, cuma itu aja. Yang lainnya mekanika rekayasa, mekanika teknik, ilmu ukur tanah, teknik baja, fondasi, semua matematika 1, 2, 3, analisa numerik sampai apal Mas Yanto. Waduh. Ya, itu ribet ya. Tetapi ternyata berlabuhnya itu, iya, setelah itu memang sama. Master saya juga MT, Magister Teknik, ya. Itu sama, Construction Management. Jadi backgroundnya demikian. Sampai suatu waktu saya memang harus join di Hero Group, ya, sekitar tahun 2000-an, MT Program. Oke. MT Program waktu itu ya Pak Ipung Kurnia, kemudian itu baru berjalan sebentar, kemudian berubah ke MIT program Fresh Food. Jadi dibesarkan memang
untuk komersial fresh gitu ya, fresh products. Jadi angkatan pertama di Hero Group waktu itu. Iya, iya. Cukup lama itu prosesnya, mungkin ada sekitar 12 bulan, kemudian ada OJT dan lain sekitar Sorry, itu tahun berapa bulan. Pak Arif? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oke. 22 tahun lalu. Iya. Ya, 22 tahun lalu, ternyata itu latihan tuh, Pak Tutum. Latihan. Karena kalau di MT program di Hero Group itu, kita punya modul yang memang harus diselesaikan. Kemudian jadi classroom, OJT, classroom, OJT gitu ya. Itu juga pada waktu itu seleksinya lumayan ketat gitu ya, lumayan ketat. Karena tahun 2000 itu memang kita sedang booming ya. Iya. Sampai betul. pada waktu itu, kalau kita bicara beberapa brand baru tumbuh gitu ya. Hero Group itu pionirnya supermarket. Yes. Zaman itu. Yes. Dan di situ orang-orang retail dididik. Ya. Hari ini petinggi-petinggi retail di Indonesia banyak. Sekolah formal retail belum ada, tetapi Yes. Hero seperti kampusnya gitu. Ini kampus retail, Iya. ya. Kemudian menyelesaikan program MIT Fresh Food, singkat cerita dalam waktu sekitar 2 tahun. Iya. Setelah itu business development di Fresh Food Hero Group. Dulu Iya. kita diminta CEO untuk, jadi kita MT aja udah diminta CEO nih. Untuk Saking dipercayanya. iya, mungkin, jadi Pak. waktu itu nggak banyak tuh yang MT duduk di sampingnya CEO Iya. menyiapkan bagaimana transformasi Hero Group, Iya. gitu. Transformasinya itu itu bagaimana positioning Hero pada waktu itu, mana yang C stores, B stores, kemudian A plus stores. Ya, kemudian kombinasinya bagaimana di fresh food, saya khususnya di fresh food ya. Iya. Sehingga kombinasinya antara bauran produk, kemudian sales, sampai dengan profit yang terdeliver itu harus balance. Nah, jadi bagaimana Hero ditransfer ke CD stores ya untuk daerah-daerah yang di pinggir, kemudian membuat ranging di A plus store untuk daerah-daerah yang memang baik, kemudian masuk Giant hypermarket. Nah, jadi saya pegang 3 tuh waktu itu, Giant, Hero, satu lagi kan waktu itu dalam proses transfer. Iya. Kemudian pada waktu yang bersamaan kita cerita bahwa Tops Ya. di Hanover, jadi ada sekitar 22 outlets ya, Ya. itu yang dalam waktu bersamaan. Jadi saya memang sangat dibesarkan oleh retail gitu ya. Ya. Nah, setelah itu nyebrang-nyebrang lah. Ya, tahu. Ke tetangga kiri kanan. Tangga kiri kanan ya kan, Hero Group, Lotte, Giant, balik lagi. Saya sempat keluar, kemudian kembali lagi. Tapi karir panjangnya di Hero Group ya? Di Hero Group yang paling lama. Iya, Sempat di Lotte juga. Jadi setahun. ini betul-betul acara kita sebetulnya acara yang mengedukasi dan menginspirasi. Iya, Pak Arif mudah-mudahan. walaupun sekarang ini sebagai seorang kepala badan, Pak Arif tetap ingin berbagi ilmunya. Ini yang penting bagi penonton kita, Iya, Pak Arif. jadi rupanya sekolah itu nggak mesti di situ. Jadi Iya. pola pikir yang dibentuk ya, sampai dengan hari ini. Kalau dulu ngitung baja, beton, fondasi, teknologi kayu, ya, Iya. bagaimana membuat bangunan tahan gempa. Hari ini yang kita hitung beras, jagung, kedelai, daging Sebetulnya sapi. tujuannya sama, Pak Arif. Sama. Tidak boleh gempa Nggak di boleh. produk pangan kita, Nggak pangan boleh. nasional kita. Nggak boleh. Ini Nggak yang boleh, tanggung jawabnya, Pak Tutum. Arif. Betul. Sampai pada satu waktu memang setelah selesai di retail, ya, terus ada beberapa tempat termasuk di Paramount Enterprise, kemudian di BUMD Pangan DKI, ada food station pengelola pasar induk beras Cipinang, waktu itu dengan Pak Gubernur Ahok, kemudian lanjut oleh Pak Anies, ya, Pak Sandi, Iya. kemudian diminta Nah, untuk ini bantu Pak Arif udah berikutnya. ceritakan yang backgroundnya di sektor retail, sekarang Iya. masuk nih jadi profesional di pemerintahan ya. Iya, betul. Dari retailer yang Hero Group, Pak Arif akhirnya nyebrang ke Hero, Lotte, kemudian bukan. balik lagi, Ya. setelah itu ke BUMD. betul. Nah, ini BUMD-nya nih, ini penting nih Iya. untuk penonton kita, Pak Arif. Iya, Saat itu masuk ke BUMD, Food PT Station. Food Station Cipinang Jaya. Cipinang Jaya. Itu BUMD di bidang pangan di Jakarta. Pokoknya yang ngatur isi perut kita ya, Iya, kebutuhan betul. pokok kita. Betul. Itu image-nya sangat kuat sekali untuk beras Iya. Food Station itu. Pak Betul. Arif. Betul ya? Betul.
Betul. Hari ini lumayan lah market share-nya di teman-teman retail. Iya. Saya lihat juga sudah masuk ke retailer-retailer Iya, semua betul. dari food station. Hampir semua Ini retail. pembuka jalannya kayaknya nih, Pak. Iya, jadi ini sebenarnya simbiosis ya. Iya. Jadi waktu itu mulainya memang dari Pak Jokowi jadi presiden, Iya. kemudian Pak Ahok jadi gubernur. Nah, sehingga pada waktu itu Pak Ahok undang kita, termasuk dengan Pak Anton Lukmanto. Pak Anton Lukmanto ini Betul sekali. Saya tahu saat itu, Pak Arif. iya, kemudian memang ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Kebetulan saya sedang di Paramount Enterprise waktu itu juga sedang setting sama retail gitu ya. Iya. Kemudian Pak Gubernur pada waktu itu memang tujuannya gimana ya, supaya beras ini Harus dikelola profesional, di tujuannya itu. Jakarta supaya harga itu stabil, kemudian nggak ada naik turun gitu ya. Iya, iya. Pertanyaan saya waktu itu begini Pak Tutum, Apa itu? hanya beras Pak Iya. Gubernur gitu. Iya, iya. Sedangkan kita manage itu lebih dari SKU-nya banyak bener. 15.000, kalau di Giant itu kan 20.000 ke atas iya, tuh. 20.000. Jadi waktu saya di Hero di Timika di Iya. Freeport itu dari Lowland sampai Highland, Iya. itu kalau single store saja udah 1.500 ya. 1.500 betul. SKU. Kemudian geser lagi ada dep store-nya juga di situ. Iya, oh iya. Dep store 2 di Lowland Highland. Kemudian ada OTC, ada Guardian itu di Lowland Highland ada. Iya, iya. Kemudian ada gudang di Lowland ya, di Mile 38, ada lagi di Tembagapura. Jadi buat pengalaman kita nih di Freeport ya? Iya, jadi hari ini kita Berapa order tahun di Freeport, Pak Arif? 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu mengelola retail, kemudian sendiri nih, kita buyer di sana sendiri. Iya. Kita tugasnya memastikan 20.000 orang ya, di Lowland itu sekitar 6.000, di Highland sekitar 14.000. Jadi order hari ini itu baru datang sebulan. Karena perlu persiapan Perjalanan ya? shipment, isi kontainer, Iya, iya. cek manifest, kirim, kemudian sampai sana unload, ya, kita geser ke gudang. Tapi tugasnya setiap shelving itu nggak boleh kosong. Iya. Ya itu Karena guru-guru kepuasan konsumen juga. guru-guru retail Iya, kita itu. iya, Jadi iya. saya di sana ditempa kurang lebih 4 tahun ngurusin itu sendiri. Jadi bauran produknya begini. Mana yang dari Jakarta, mana yang dari lokal source Timika, mana yang dari Keynes, mana yang dari Brisbane, mana yang dari Jawa Timur, itu kombinasi. Karena kontainer kita tuh sebulan kurang lebih 120 kontainer. Waduh, SKU-nya untuk segitu kebutuhan banyak. Freeport saja itu? Iya, iya. Untuk Hero di Lowland sampai dengan Highland. Iya, iya, iya. Nah, itu kita ngelola. Makanya waktu saya tanya, Pak Gubernur ini bener cuman satu produk aja gitu ya. Ya, maaf ya, it's very easy for us gitu ya. Apalagi begitu saya cek, oh, beras itu dengan kadar air 14%, ya, shelf life-nya itu bisa setahun. Ya, artinya sebenarnya nggak ada isu gitu buat kita mengelola. Sehingga di Badan Pangan ini juga kurang lebih 11-12 nih. Hanya 9 produk Tapi gitu ya. saya kira pemerintah tujuannya kan untuk menstabilkan harga Iya, di situ. iya betul. Sama kepastian stok lah. Iya betul. Nah, Pak Arif juga sudah mulai masuk menceritakan di food station. Setelah itu nyebrang Iya. lagi ke Ini R&D. yang food station ini agak seru nih. Oke, Jadi jelasin ini, lagi, Pak Arif. ini perusahaan umurnya waktu itu 40 tahun lebih. Jadi food station ini bukan barang baru. Yang beri nama food station itu Bang Ali. Ya, tahun 70-an, 72. Ya. Kemudian waktu itu memang saya minta dengan Pak Gubernur ya. Pak Ahok ini kalau mau transformasi ya salah satunya memang human capital. Jadi yang harus kita perbaiki pertama adalah human capital. Bukan produknya justru, katanya produk cuma satu kok yang diurusin. Human capital. Orangnya. Iya, Kuncinya. human capital. Nah, mulailah. Biasanya nggak tahan tuh. Iya. Teman-teman biasa nggak tahan. Jadi orang kalau Pak Arif lolos aja tuh. ya Pak Tutum bisa ditanya nih, Pak Tutum udah settle nih di retail ya, di nama besar retail ya Iya, ceritanya. iya, iya. Kemudian saya tawarin, Pak Tutum mau nggak masuk ke satu company yang kelasnya jauh berbeda. Berat. Tapi ini bicara merah putih ya. Iya, betul. Jadi waktu itu oke, kita perbaiki, mulai masuk lah teman-teman dari ya kita sebut ya dari Carrefour, dari Lotte, dari teman-teman Circle profesional K, intinya. teman-teman dari retail ini masuk. Kenapa? Ini perlu ngeblend ya dengan
birokrasi iya, yang ada. Iya. Tahu. Karena ini perlu. Jadi untuk breakthrough ini seperti ini. Baru berikutnya bicara SOP. Ya. Ya, kalau saya selalu bilang zero tolerance for integrity. Ya. Jadi kalau integritas ini nggak bisa ditawar. That's right. Ya, integritas ini nggak bisa ditawar sehingga pada waktu itu, ya, kalau kita menyelesaikan kurang lebih 50% itu. 50% layoff tuh. Suatu keberanian juga harus punya tuh. Iya dong, harus dong. Kalau enggak, yang lewat justru Pak Arief saya kira. Iya. Biasanya begitu teman-teman. Iya. Saya lihat. Iya. Dan alhamdulillah ganti berapa gubernur ya, 5 tahun sampai akhirnya. Tetap dipercaya untuk iya. menjalankan misinya. Iya. Baru kita setelah itu baru bicara bisnis, jadi SOP. Iya. Jadi kita tahu benar atau salah itu ya SOP. Iya. Jadi kalau di korporasi ya, good corporate governance ya, itu relate sama SOP. Ya. Nah itu kita ukur terus ya, kita ukur. Kemudian kalau kita buat KPI-nya yang di atas itu financial goals, ya, yang di bawah itu special task. Nah ini kayak gini-gini belajarnya dari retail nih, makanya kita mesti terima kasih sama teman-teman di retail, terutama Hero Group yang membesarkan kita gitu ya. Jadi yang special task ini ya, yang di bawah ya, itu beberapa kegiatan yang di luar dari financial goals. Ya. Tapi kalau yang di atas ini mutlak. Ya, nomor 1 adalah sales. Ya. Ya. Sales ini kita harus bisa berapa triliun ya, supaya economic of scale ya, dari bisnis ini masuk. Ya, kita tentukan dulu nih. Tahun pertama, kedua, ketiga itu berapa sih? Targetnya harus ada ya? Iya, nomor 1. Ya. Yang nomor 2, kita bicara OPEX. Ya. Ya. Berarti kalau udah ada sales, udah ada profit tertentu, kemudian kita bicara OPEX. Ya. Ya, sampai bottom line. Ini saya ntar disangkain nguruin guru kita. Ujung-ujung retail itu bawahnya. Ujung-ujungnya ini, bottom line. Ya. Ya, mau 0,5 boleh, 1% boleh. Ya. Jangan bohirnya nombok terus. Jangan bohir nombok terus. Iya. Nah, dulu orang bilang kalau BUMD atau BUMN ya, itu ngabisin duit. Kali ini enggak ya. Salah satu penyumbang dividen di Jakarta itu adalah food station. Oh. Kemudian food station ini ya bisa menjaga inflasi. Sampai hari ini Jakarta itu inflasinya selalu yang terendah. Kalau diadu di nasional gitu ya. Lain. Memang waktu saya dulu, saya selalu jadi CEO terbaik di BUMD. Wah, saya tepuk tangan sendirian dulu nih. Makasih. Penonton di rumah juga tepuk tangan itu. Karena parameternya jelas gitu ya. Kalau bicara komersial ya, sampai terakhir misalnya Pak Hermawan Kertajaya ya, itu kasih saya khusus tuh CMO of the Year 2020 yang terakhir. Kalau top CEO BUMD itu udah berkali-kali lah. Ya. 18, 19, 20, kemudian ada beberapa. Jadi rak di rumah untuk piagam-piagam udah penuh lah ya? Ya, alhamdulillah itu. Tapi itu kerja tim ya, bukan saya. Saya tuh hanya membuat. Kalau gitu rak di kantor di food stationnya udah penuh? Iya betul. Jadi kalau dapat 5, misalnya top CEO, komersialnya dapat, kemudian achievement company-nya dapat. Biasanya nanti gubernurnya juga dapat karena top pembina. Iya. Gitu. Jadi ini pada waktu itu sampai dengan akhir itu food station demikian. Dan brandnya tuh kuat. Jadi brandnya itu sangat kuat. Sudah membranding ya food station itu sekarang ini ya? Sudah. Jadi kalau ada. Sebetulnya banyak yang tidak tahu kalau kita nggak sampaikan. Tapi sekarang ini orang mulai tahu. Oh, food station itu Cipinang itu loh. Iya. Dan itu dari tidak punya mesin, kemudian rice milling unit ya. Kapasitas 2.000 ton, ganti gubernur beli lagi 2.000 ton ya. Itu kapasitas 4.000 ton sebulan. Ya, kemudian retailer ini karena sahabat saya semua, itu Pak Tutum ya, kita satu-satu nih, satu-satu. Dan kita jahitin maunya apa. Jadi pada waktu itu saya sampaikan nggak mesti brandnya FS. Jadi kalau mau brand, misalnya Pak Tutum mau kasih nama, maklun lah, orang boleh maklun. Whatever, in-house brand lah. Kita waktu itu terkenalnya in-house brand, kemudian beberapa Jadi retail. Pak Arief yang sediakan bendanya aja gitu. Mau packaging apa terserah. Buat saya kan yang penting barang keluar, harga bagus, stabil, stok terpenuhi. Saya bisa bantu petani di hulu. Correct. Jadi petani di hulu itu ya, jangan salah ya, peran retail ya, yang saya tahu itu menjaga harga tuh 2.
Baik di produsen, ya, level di bawah, sama di highland. Ya. Yang di atas, Di atas, ya. Yang harga Hulunya. for customers. Ya. Ya. Ini dua-dua mesti balance. Jadi kalau ada orang bilang hanya satu harga di retail, itu salah. Karena saya bisa membuat closed loops, ya. Yang keren sekarang namanya closed loops, ya. Jadi sebenarnya end to end. Dari hulu itu produksinya kita udah bisa tuh custom. Jadi kalau saya buat tuh biasanya mulai dari hilirnya dulu nih Pak Tutum. Ya. Pak Tutum mau beras yang kayak apa? Itu biasanya tuh nanti ada food testing, ya. Ada beberapa beras, terus dicobain, ya. Terus nanti misalnya Lotte mau yang mana, Alfamart mau yang mana, Indomaret mau yang mana, itu custom base. Jadi Ini jarang disesuaikan. Jadi kalau seleranya perusahaan maunya apa gitu. Iya, jadi waktu itu sangat sulit untuk pemain baru, apalagi BUMD gitu ya, masuk ke bisnis gitu. Apalagi bisnisnya beras gitu. Tapi waktu itu ya tentunya kita belajar cepat ya. Belajar cepat, kemudian apa itu beras long grain, apa itu beras aromatik ya, atau beberapa kombinasinya. Jadi misalnya pertanyaannya begini Pak Tutum. Beras itu yang bagus yang mana? Yang perak atau yang pulen? Nah, tergantung kepentingan keperluannya. Ya, kelihatan kalau orang retail. Jadi sama kayak pertanyaannya. Ya. Mobil itu bagus BMW, truk ya, atau van, Ya. SUV? Tergantung fungsinya lagi. Tergantung fungsinya. Sama. Ya. Pada saat kita bicara soal nasi goreng, berarti harus yang Betul, perak. perak. Kenapa? Nanti dia goreng, ya kalau lengket, ya Betul. bulirnya nggak Ya. ada bumbunya gitu ya. Tapi pada saat kita bicara makan gudeg, kita mau yang mana? Apalagi masak bubur. Masak bubur yang Beda mana? lagi. Beda lagi. Jadi selalunya kita customize ya, customer orientation. Jadi itu yang kita buat sehingga bauran produknya itu semuanya terpakai. Ya, termasuk kalau kita lihat mbak-mbak atau ibu-ibu ya, kalau ketemu nasi seolah-olah udah begini kan. Iya. Saya sampai buatin khusus tuh. Ya, yang namanya forbidden rice atau beras hitam, high fiber ya. Jadi itu kita kasih tahu bahwa ini keren nih buat ibu-ibu nih. Itu punya market sendiri karena harganya agak mahal kita buat packaging 1 kilo. Ada segmennya ya. Iya, kita buat 1 kilo supaya nggak mahal Iya, gitu. Kemudian strategi bisnis yang lain ya, kalau minyak 2 liter kita buat 1,8. Jadi kita mana yang kita mau bidik. Ya. Ini semua ilmunya ada di retail, makanya Jadi luar biasa. kalau bisa saya sedikit menyimpulkan, walaupun mengelola satu unit usaha dari pemerintah daerah, semua itu harus dengan ilmu juga gitu. Iya. Tidak bisa hanya dikelola dengan asal-asalan. Cocok. Karena di situ ada bisnisnya, di situ ada keperluan tingkat kebutuhan masyarakat. Dan kompleksitasnya itu jauh lebih rumit ya, lebih challenging dibanding kalau kita di private. Pasti. Karena di situ harus ada urus bisnisnya sekaligus juga politiknya biasanya. Iya, betul. Nah, ini yang saya salut, Pak Arief bisa melalui hal-hal begituan sampai ganti gubernur pun tetap masih bertahan Pak Arief ya. Iya, karena kita pro hire ya. Iya, nggak maksudnya biasanya penggantian kepala pemerintahan daerah ganti pula yang kita lihat. Jadi kita ini benderanya bukan merah, kuning, hijau, biru. Iya, merah putih. Merah putih. Jadi pada saat kita itu mengerjakan dengan baik, dengan profesional, dan orang paham sekali apa yang kita kerjakan. Iya. Sepertinya siapapun memerlukan itu di negara ini gitu. Siap. Nah, iya. Ini Pak Arief udah jelaskan soal food station pada posisinya. Iya. Pak Arief pernah berlabuh juga di RNI. Iya, betul. Iya. Kayaknya RNI-nya berapa lama nih Pak Arief? Setahun. Dipercayakan oleh Pak Erick Thohir nih. Pak Erick dan Pak Presiden ya? Iya, setahun. Itu 1 tahun ya? Oke. Iya. Setahun. 1 tahun. Dilihat Pak Arief punya perjalanan dari food station RNI, Bapak Presiden meminta untuk mengurusin pangan secara nasional. Iya, betul. Dibentuklah Bapanas. Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Iya. Jadi kalau bicara RNI dulu ya. Ya. RNI ini BUMN di bidang pangan. Iya. Ya, pada waktu itu
Pak Erik ya tentunya ada order khusus ya untuk RNI. RNI ini akan diholdingkan. Ya. Ada missionnya lah. Ya, ada mission. Holding RNI ini ada di bawahnya 8. Waktu itu ada SHS, Sangyang Sri, Holding dari 8 perusahaan maksudnya? Iya. Jadi ada 8 BUMN. Iya. Bidangnya beda-beda, tapi yang bidangnya sejenis kita perlu merger dulu. Terus kalau dia bentuknya masih perum, kita PT-kan dulu. Jadi Sangyang Sri SHS ini dengan Pertani, ini sejenis. Ya, urusannya padi, beras. Tebu juga kalau enggak, SHS enggak. SHS enggak ya? Ya. Padi, beras gitu. Nah, ini digabungkan. Ini di merger dulu. Kalau proses merger itu ya ngerti sendiri kan. Secara emosional kalau orang sudah punya perusahaan 40 tahun, 50 tahun, kemudian namanya harus di-drop, kemudian romantismenya sangat tinggi juga. Sentimental juga. Iya, sentimental juga. Ini luar biasa nih. Jadi setelah alhamdulillah sih ini merger dulu. Perindo dan Perinus, Perikanan Indonesia dan Perikanan Nusantara. Ini juga sama. Perindonya bentuknya masih perum. Ya, ini harus di PT-kan dulu, kemudian baru di merger. Ya. Kemudian yang lain lagi PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan BGR, ini juga sama. Jadi ada perusahaan-perusahaan. Kemudian ada BGR under RNI juga Pak ya? Iya, BGR. Oh, saya salah sangka. Saya kira under Bulog. Enggak, bukan. Bulog penyewa gudangnya kalau nggak salah. Yang lain, Bulog sendiri. Iya. Jadi kalau BGR punya kurang lebih 600 gudang, kemudian punya BGR Logistik. Kalau PPI itu lebih ke trading, lebih ke trading. Jadi ekspor, import, ya. Nah ini semua dicoba dikonsolidasi, ya, dengan 10 kementerian dan lembaga. Oh, ada keterkaitannya masing. Iya. Ada Kementan, perikanan ada ke perikanan. Yes, KKP, nah, kemudian itu, ada Setkap, Setnek, Kumham. Itu harus pintar-pintar bagaimana cara melobi dan mengertikan hal-hal yang ingin akan di merger ya. Iya. Tapi pada saat ini dibawa ke ratas ke Pak Presiden, ya, Pak Erik, itu ini supaya lebih efisien sehingga harus diholdingkan. Sehingga ini prosesnya tidak mudah juga, tapi dalam setahun ya ini jadi. Bisa jadi dalam setahun. Dalam setahun. Waduh. Jadi merger dulu apa itu setahun ya. Kita tentunya juga dibantu sama beberapa konsultan juga ya. Sampai apa ya, value creation-nya itu apa saja. Kemudian bisnisnya itu apa aja. Iya. Terus yang high impact dari merger ini apa saja. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang kita ingin divest. Ya. Jadi ini seru nih. Jadi matriksnya itu keren. Saling silang, saling cross ya. Iya. Ini keren ini gitu. Sampai satu waktu sudah selesai. Saya pikir ini waktunya kita take off gitu ya. BUMN di bidang pangan ya. Di satu ada Bulog. Bulog ini PSO ya. Public Service Obligation. Penugasan-penugasan ini di Bulog. Ya, untuk kelompok bidang tertentu produk-produknya ya. Di Perpres 48 2016 itu padi, jagung, kedelai. Ya, kemudian kalau yang di ID Food atau RNI ini juga sama. Rebranding namanya ID Food gitu ya. Itu juga punya member of ID Food, ada beberapa tadi. Ini juga BUMN di bidang pangan, tetapi ini commercial base. RNI itu lebih kepada produsen kali ya, Pak Arief? End to end. End to end ya? Kan tadi kita cerita. Iya. Punya 3.200 hektar. Iya. Nah, itu di Sukamandi. Iya. Kemudian, hilir ya? Iya dong. Iya. Kemudian dulu kan juga ada ikan tangkap ya. Iya. Tapi sekarang mungkin udah mulai dikurangin. Kemudian kalau kita bicara di hulu ada production. Kemudian ada processing, ya, kita punya beberapa pabrik, misalnya beras, ada pengolahan beras. Kalau ikan juga ada tukato namanya. Apa itu Pak Arief? Tuna, cakalang, tongkol. Plus apa satu lagi ya. Jadi dia ini dari hulu, kemudian proses, kemudian ada warehousing, yang terakhir distribusi, ya, logistik distribusi. Ini semuanya ada.
Jadi untuk pengiriman-pengiriman kemana-mana kita punya BGR Logistik, ya, BLI. Itu hasil produknya ada brandnya atau memang ke industri lagi, Pak Arief? Campur. Biasanya? Campur. Oke. Jadi pada waktu saya di RNI, Ya. kita create brand namanya Rania, ya, Raja Wali Nusantara tahu. Indonesia. Iya. Itu juga udah masuk retail nih. Iya, tahu. Nah, udah masuk retail, kemudian kita juga udah punya minyak, kemudian udah punya gula. Karena kita punya pabrik gula. RNI itu punya 5 pabrik gula. Iya. Kapasitas produksi 268.000 ton setahun. Ya, lumayan lah pokoknya. Punya 5 pabrik gula, 3 di Jawa Timur, 2 di Jawa Barat gitu ya. Nah, ini memang benar-benar kita perbaiki. Ya. Ini macam-macam nih, kalau cerita gula, ceritanya sendiri, cerita beras sendiri. Ada hal-hal yang harus dibenahin masing-masing segmen tersendiri. Iya, betul. Dan ini beda-beda. Karena jenis produknya berbeda. Kalau berdikari ya tentunya bagaimana mendevelop misalnya fattening. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa dapatkan DOC, kemudian sampai dengan ke live bird, sampai ke karkas. Nah, itu kebetulan itu semua waktu saya di Fresh Food, itu pegangan kita semua gitu ya. Jadi kalau masuk ke Hero Group ya area fresh itu kita ada di situ. Masuk ke Lotte area freshnya itu kita. Jadi sekarang ya kita jadi istilahnya Bapak Presiden dan Pak Menteri tidak ada salah menunjuk orang lah. Ya, insya Allah kita sama-sama lah makanya kolaborasi. Dipercaya sekarang ngurusin Iya. Bapak Nas ini. Iya, betul. Tugas dan fungsi yang utama yang ingin dicapai oleh badan ini apa, Pak? Jadi misalnya kalau bicara stabilisasi, berarti yang menentukan harga acuan hari ini Badan Pangan Nasional. Hari ini 9-12 produk ini semua terjaga. Masih stabil harganya? Stabil, kecuali satu harga ya. Iya. Sekarang masih ada impor nggak sih, Pak Arief? Masih. Hanya produk tertentu? Iya, jadi ada 4 yang saat ini impor. Seperti kemarin Pak Presiden kan ke Sidoarjo, itu maksudnya kita akan membuat rencana ya 4-5 tahun ini kita swasembada gula. Kalau orang sudah makan tahu tempe ya udah gitu. Hewaninya kalau Indonesia Timur biasa makan ikan, ya udah makan ikan. Jangan dipaksa makan daging. 2-3 minggu terakhir ini kita ekspor jagung. Malah kita ekspor? Iya, jagung. Bukannya impor jagung? Jagung kita cukup, kecuali untuk industri. Tahun depan Indonesia akan lead ASEAN. Udah dimulai, Singapura sudah mulai kita ekspor ayam dan telur misalnya. Kan harga tuh jatuh. Ya. Kemudian solusinya aborsi. Harusnya memang ada satu institusi atau badan-badan yang dibentuk untuk menyerap kelebihan pasokan itu. Itu tugas BUMN. Kelebihan pasokan, petani teriak. Kekurangan pasokan, konsumen teriak. Padahal kalau kelebihan